Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan mapel PPKN. Kembali lagi kita harus menggunakan pembelajaran daring, meskipun ditulis juga banyak kelemahan. Kalian juga sudah tahu bahwa tulis tetap juga harus mencari asisten kalau daring. Yang perlu kita sampaikan adalah puji syukur pada Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bisa tetap muka melalui jarak jauh dengan kalian, dan jangan lupa tetap patuhi aturan pemerintah, gunakan masker, sekaligus juga berseragam. Jangan lupa meski ada di rumah kalian. Perlu saya sampaikan di semester 2 untuk materi PPKN terdapat 2 bab. Yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan bab terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari bab pertama di semester 2 atau lanjutannya itu bab 3 untuk kelas 12. Tapi sebelum itu saya ingatkan, tolong untuk semester 2 ini anak-anak semuanya wajib ikut daring. Kenapa saya harus ingatkan? Karena di semester 1 itu masih ada beberapa anak dari kelas-kelas itu yang tidak mengikuti kegiatan daring, sehingga nilainya ada yang di bawah KKM. Itu akibat dari kalian tidak mengikuti daring, tidak mengerjakan tugas atau mungkin kurang dalam menyerahkan tugas, tidak mengikuti ulangan maupun UTS. Tapi yang jelas kalian ikut ulangan penilaian akhir semester, sehingga nilaimu itu ada, tapi itu harus saya bagi. Makanya ada nilainya belum tuntas. Jadi tolong kalian introspeksi diri dulu. Jadi kalau sudah tahu, sudah bisa nyadari, maka lakukan perubahan jika kalian ingin berubah nilaimu di semester 2 ini. Jadi wajib mengikuti daring, tidak ada pengecualian. Siapapun siswa di kelas 12, baik IPA maupun MIPA maupun IPS, semuanya wajib ikut, kecuali yang sakit tidak bisa mendengarkan dari. Meskipun sakit, silahkan ikuti saja. Cuma tugas-tugas mungkin bisa minta waktu ditunda. Itu masih saya berikan toleransi anakku. Itu pesan saya. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran saat ini dari materi bab 3 atau bab 1 di semester 2 dengan tema pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ditinjau dari judul pengaruh, berarti itu bisa pengaruh atau dampak positif maupun negatifnya adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya semakin maju ilmu pengetahuan yang didapat manusia akan menghasilkan teknologi yang lebih canggih.
Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia, termasuk kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dengan judul dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Jangan lupa, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa kita. Meskipun kita berbeda-beda, artinya berbeda bahasa daerahnya, berbeda lawan jenisnya, berbeda sukunya, berbeda keyakinannya, dan lain sebagainya. Tetapi kita semua adalah Ika, satu. Dalam satu bangsa, satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan judul, maka saya harus menyampaikan kompetensi dasar di bab ini. Ada 4 kandi. Kandi pertama, setelah kalian mempelajari materi bab ini, kalian nanti harus bisa menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang berarti kalian nanti harus bisa melakukan sikap. Jadi meskipun semakin canggih teknologi, jelas akan mempengaruhi diri kalian. Tapi jangan lupa, kalian harus berpegang teguh pada nilai-nilai sila 1 utamanya. Jangan lupakan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kompetensi yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, yaitu bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian harus mampu bertanggung jawab dalam melakukan sikap Anda dengan adanya kemajuan teknologi ini jelas punya pengaruh. Jadi bagaimana kalian harus bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, termasuk pada tanggung jawab pada masyarakat dunia maupun alam semesta ini. KD3. Setelah mempelajari materi bab 3 ini, diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tugasmu melakukan identifikasi. Jadi kalau itu pengaruh yang negatif atau pengaruh yang positif, berarti kalian harus mencari faktor penyebabnya. Jadi menganalisa itu mencari faktor. Kemudian kalau sudah mencari faktor, harus bisa melakukan cara teknik supaya hal-hal atau pengaruh negatif tidak sampai kamu lakukan. Ini sudah masuk ke KD terakhir, KD 4. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti kalian nanti setelah mempelajari bab ini harus mampu mempresentasikan hasil identifikasi. Jadi kamu nanti bisa secara pribadi mengambil satu contoh, apakah itu yang pengaruh positif maupun negatif di bidang tertentu. Ya, itu nanti akan saya berikan tugas. Ya, tidak harus pertemuan pertama, karena kalau saya langsung ngasih tugas saat ini, kalian nanti stres, ya kan? Jadi gambaran setelah itu belajarlah sesuai dengan
permintaan kompetensi dasarnya, kamu mempersiapkan diri untuk melakukan identifikasi pengaruh kemajuan iptek. Satu contoh saja. Tolong masing-masing individu akan berbeda contohnya. Kalau bidang mungkin bisa dalam satu kelas itu tolong dibagi karena itu ada 5 bidang, misalnya bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, ya sosial budaya, bidang pertahanan, keamanan. Nah, itu tolong itu nanti bisa dibagi. Silahkan yang membagi bagaimana caramu. Tidak harus saya, karena kalian sudah kelas tertinggi, kelas 12, belajar untuk bisa membagi tugas dengan teman lain secara adil. Meskipun tidak bisa ketemu langsung. Jadi kalau saat ini, kalau biasanya, kalau bisa tetap bukan sekolah, itu biasanya saya berikan dalam bentuk kegiatan kelompok. Tapi karena saat ini situasinya pandemi, maka tetap kalian secara personal harus mampu mempresentasikan hasil identifikasimu secara pribadi itu. Satu contoh dan apa yang akan ambil silahkan. Itu kaji-kajinya. Kita mulai ya. Sesuai dengan materi ada 3 poin tiga ini. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang atau dalam aspek-aspek bidang tertentu. Yang berikutnya, pengaruh negatifnya juga ada. Dan yang ketiga, menyikapi kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kalian harus memiliki sikap. Ya, bagaimana caramu supaya kamu tidak terpengaruhi hal-hal negatif terhadap adanya kemajuan teknologi. Dalam
Jadi saya jelaskan sampai dengan kelompok ini dasar. Sekarang saya harus katakan tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi bab 3 ini, kalian nanti harus mampu menguraikan dan mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam berbagai tingkat teknologika secara tepat. Yang kedua, kalian nanti harus mampu bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini nanti disinkronkan atau disesuaikan dengan kaki-kakinya tadi. Yang ketiga, kalian harus mampu mengerjakan tugas secara mandiri, ya, secara personal, untuk mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan yang lengkap, tujuan yang lengkap melalui hasil mengerjakan tugas, lakukanlah secara jujur dan disiplin pada saat Anda mengerjakan tugas. Jangan hanya sekedar copy paste, hanya pinjam milik orang lain. Saya pesankan ini, tolong belajarlah mandiri, kerja sendiri. Sehingga kalian nanti mampu mempresentasikan hasil identifikasi kalian secara personal itu tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak akan banyak mengupas atau menjelaskan materi bab 3 ini karena kalian langsung sebagai pengguna hasil teknologi saat ini, dan Anda juga bisa merasakan langsung pengaruhnya terhadap diri kalian baik secara positif maupun negatif. Nah, hanya saja kalau nanti kalian kurang jelas karena ada dampak atau pengaruh di berbagai bidang, kalian bisa tanya ke saya lewat WhatsApp atau Japri, kalau bisa lewat grup kelas, sehingga pada saat saya menjawab, semua anggota kelas sudah mampu menerima dan memahami apa yang ditanyakan. Harapan saya seperti itu. Tolong lihat satu contoh di gambar peta konsep ini. Kalian sebagai siswa, ya, di sini terlihat bahwa beberapa siswa sedang mengikuti kegiatan ujian, termasuk kalian sudah saya lakukan saat ini pun juga pada saat pembelajaran lewat daring ini Anda memakai HP maupun laptop kalian. Otomatis ini pengaruhnya positif, itu juga ada, karena akan mempermudah kalian
mengikuti pembelajaran tidak harus secara tatap muka. Ya, kalau ditinjau dari biaya lebih efektif, meskipun juga ada kekurangan. Kelemahannya satu contohnya, kalau tidak bisa langsung ketemu dengan siswa, guru itu kurang bisa menilai, mengamati, mengobservasi bagaimana perilakumu yang sesungguhnya. Karena terkadang ulangan pun kadang kalau tidak secara langsung, ya, itu mungkin bisa diwakilkan, kecuali kalau ada pengawas. Itu satu contoh. Jadi kalau ditinjau dari positif juga bisa, ditinjau dari pengaruh negatifnya juga bisa. Yang jelas, semakin manusia mengembangkan ilmu pengetahuan, semakin tinggi juga hasil teknologinya. Nah, semakin hasil atau canggih teknologi, jelas akan juga memiliki dampak terhadap kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Untuk itulah pengaruhnya itu baik yang positif maupun negatif itu jelas ada. Saya hanya berikan satu contoh aja gambaran, karena nanti akan saya berikan tugas pada kalian secara individu, secara personal. Karena kalian sebagai pengguna, sebagai pelaku juga saat ini, yang jelas kalian bisa melakukan identifikasi pengaruhnya terhadap diri kalian, keluarga kalian, masyarakat kalian, maupun bangsa dan negara kalian. Satu contoh aspek atau pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik. Yang jelas, dengan adanya hasil teknologi yang berupa alat komunikasi dan informasi, kalau ditinjau dari bidang politik, aspek politik atau bidang politik, hubungan antar negara semakin dekat. Jadi untuk melakukan komunikasi antar negara, antar pemerintah, itu semakin lebih cepat dan mudah. Sehingga dampaknya akan menghemat anggaran pendapatan belanja negara. Karena bisa dilakukan lewat informasi dan komunikasi. Kelebihan yang lain kalau ditinjau dari segi politik, dengan adanya teknologi akan bisa tercipta tatanan pemerintahan yang transparan. Good government berarti pemerintahan yang baik. Dan di situ ada transparansi, ada keterbukaan dari pemerintah terhadap rakyat. Yang berarti rakyat bisa mengikuti perkembangan pemerintahannya. Sehingga kalau ada yang kurang berkenan di hati rakyat,
rakyat bisa melakukan pengaduan online atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Laporannya lewat itu. Sehingga dampak positif dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi semakin meningkatkan nilai-nilai keterbukaan atau transparansi, nilai kebebasan, dan demokrasi. Kakak mungkin mau detail dalam mendalaminya karena kalian sebagai pengguna langsung materi bab ini tak berikan tugas kamu untuk mengidentifikasi pengaruh baik positif maupun negatif terhadap diri kalian, keluargamu, masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong ini segera dilakukan identifikasi. Harapan saya minggu depan itu paling tidak kalian sudah bisa memberikan satu contoh untuk mempresentasikan dalam bentuk laporan. Jadi pilih satu bidang yang positif maupun negatif. Tentunya dengan contoh-contoh real. Untuk pertemuan pertama mungkin itu yang perlu saya berikan penjelasan sekaligus tugas pertama. Tidak harus waktunya tuntas 40 menit, tidak masalah. Karena ini materi pada satu ini kalian itu lebih
menguasai dan banyak pengalaman dari saya, silakan cari referensi dari sumber lain sesuai dengan tugas yang saya berikan. Jadi tugasmu melakukan identifikasi pengaruh negatif maupun positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan dirimu, masyarakat, keluargamu, bangsa dan negara. Saya rasa itu sementara. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dalam bentuk contoh hasil identifikasi kalian. Nanti mungkin bisa saya tampilkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun di era pandemi. Jaga kondisi kesehatan. Salam sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.